Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Palu Channel, edisi Dokter Broiler kali ini. Saya yang ambil alih, karena saya juga lagi nunggu THR dari bos Palu Channel. Aduh, kok THR lagi sih? Kan THR kemarin sudah saya salurkan di toko baju. Itu bukan disalurkan, tetapi itu yang namanya belanja. Aduh, ya sudah deh. THR-nya sudah habis, aku pakai belanja. Kan kamu kan cuma robot, masa minta THR juga? Saya sangat sedih. Sudah, nggak usah ngomong THR lagi deh. Ini sudah mulai loh. Baiklah, inilah Dokter Broiler kali ini. 3 permasalahan dalam 1 pemeliharaan. Peternak yang budiman, permasalahan di kandang ayam potong banyak diakibatkan oleh manajemen yang kurang baik atau cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim, dan hal ini diperlukan kesigapan dari pemilik kandang atau penjaga kandang. Dan untuk kali ini kita akan bahas 3 permasalahan dalam 1 pemeliharaan sekaligus. Ya, normalnya kalau masalah ayam itu 1 ya dalam 1 pemeliharaan, namun ini bila terjadi 3 permasalahan dalam 1 pemeliharaan tersebut, maka apakah yang menyebabkan itu? Nah, hal ini akan kami bahas dalam 2 poin. Yang pertama adalah definisi dari ketiga permasalahan tersebut, dan yang kedua adalah penyebab dari masalah tersebut. Jadi yang akan kita bahas adalah perihal yang terjadi di kandang ini. Yang pertama itu bobot ayam tidak rata, ayam kerdil, dan sakit tak sembuh-sembuh. Baiklah, definisi yang pertama ini adalah bobot ayam tidak rata. Dalam artian, ini ayam sekitar 25% yang timbangan 7 ons, 8 ons. 25%-nya lagi timbangan 5 ons, 6 ons. 25%-nya lagi timbangan 3 ons, 4 ons, dan 25%-nya lagi timbangan 2 ons. Jadi ada 4 kelas di sini ya. Ini sangat tidak merata. Ini yang dimaksud bobot tidak merata. Jadi definisinya itu tidak merata ini dia lebih dari 2 kelas. Itu sangat tidak merata. Jadi kurang bagus sebenarnya. Dan yang kedua, definisi kedua adalah ayam kerdil. Jadi yang dimaksud ayam kerdil di sini bukan ayam yang tidak bisa besar ya. Ini ayam yang saya maksud kerdil di sini ayam yang memang sangat lambat dari standar pemeliharaan. Dia mungkin bisa besar tapi lama, dan ini sangat lambat. Misalnya ini sudah umur 21 hari, tapi rata-ratanya kalau digabung semua dari 4 kelas tadi itu dia hanya rata 5 ons. Jadi sangat lambat ya. Ini yang dimaksud kerdil. Dan yang ketiga, ayam tidak sembuh-sembuh. Jadi yang tidak dapat sembuh ini misalnya dia sudah sakit ya, ngorok atau cekras, dia obat jadi tidak sembuh-sembuh. Nah, apa penyebabnya? Jadi kalau terjadi 3 masalah ini dalam 1 kandang, maka ini penyebabnya. Coba kita lihat. Pertama, kita lihat dulu kondisi ayamnya. Dan bisa dilihat tadi temboloknya kosong ya. Jadi kenapa temboloknya kosong? Coba lihat tempat pakannya. Tempat pakannya juga sudah kosong. Jadi ini bukan apa istilahnya, bukan pagi ya, ini sudah sore. Memang waktunya memberi makan ayam, tapi ini sudah telat sekali, sudah mau malam. Jadi jangan dilihat terang di luar, itu sebenarnya sudah mau maghrib, dan ini baru mau diberi makan ayam. Jadi sebenarnya itu yang pertama itu penyebabnya ayam lambat makan. Kemudian makannya itu sedikit sekali dikasih. Jadi dia dikasih sedikit-sedikit tapi sering. Tetapi kalau kita terapkan hal seperti ini resikonya sangat tinggi sebenarnya. Karena terutama di waktu puasa seperti ini, kalau kita kasihnya sering tetapi rajin ya bagus lah. Tapi kalau sering tapi lambat, dia sudah kosong sekali baru mau dikasih, atau tinggal serbuk-serbuknya baru mau dikasih makan. Jadi ayam bisa terjadi 3 masalah sekaligus. Nah, coba lihat ini, rata-rata temboloknya kempes sekali ya, kosong. Nah, kotorannya juga kurang bagus. Ini kotorannya. Jadi seperti itu.
Nah, saya jelaskan seperti ini. Jadi, kalau ayam makan itu dia terbagi seperti ini. Jadi, kalau ayam misalnya makan, katakanlah kebutuhannya 100% dari kebutuhan makannya sehari, maka terbagi akan menjadi 3 makanan itu, yaitu tetap akan jadi kotoran sekian persen, jadi daging sekian persen, dan jadi ketahanan tubuhnya sekian persen. Kemudian, kalau misalnya pakannya kurang atau sedikit sekali, dia makan dalam kebutuhan 100% itu, yang jadi maka ayamnya terjadi 3 masalah itu: sakitnya tak sembuh-sembuh, ayam kerdil, dan juga bobotnya tidak merata. Jadi sebenarnya masalahnya di manajemen pemberian pakan ya. Jadi ini sebenarnya juga ada dampak lainnya ya, yang tidak terlihat. Kalau yang 3 masalah tadi itu semuanya terlihat, tapi kalau yang tidak terlihat itu dampak lainnya adalah FCR-nya semakin bengkak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ayam ini sebenarnya makan hanya untuk mempertahankan, untuk hidup ya, hanya untuk bertahan hidup. Dia bukan untuk membuat performanya jadi bagus. Kalau dia makannya lambat, kemudian kosong lebih dari 3 jam. Jadi sebenarnya itu ada 4 dampak, yang 3 terlihat, yang satunya itu tidak terlihat. Dia terlihat nanti di hasil. Jadi pakannya sebenarnya bengkak, FCR-nya bengkak, performanya jadi jelek. Karena dia makan hanya untuk bertahan hidup saja. Jadi kalau dia makan dengan bagus, 100% dia dibutuhkan satu hari itu misalnya 5 sak, dan dia makan 5 sak misalnya satu hari, maka terbagi jadi 3 dan FCR-nya sebenarnya jadi rendah karena dagingnya banyak dan dia pertumbuhannya cepat. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kebutuhannya satu hari 5 sak, mungkin bisa jadi 6 sak, tapi hanya dikasih sekitar 3 sak atau 4 sak, itu yang akan terjadi, FCR-nya malah bengkak karena dia hanya makan untuk bertahan hidup. Hal ini juga sebenarnya diakibatkan karena waktu ya. Jadi kita di kandang ini bertarung dengan waktu. Kalau dia dikasih sedikit-sedikit tapi sering, dia misalnya targetnya satu hari itu 5 sak, tapi karena sudah kehabisan waktu, dia jadi hanya makan sekitar 4 sak satu hari. Nah, seperti itu. Dan hal ini juga biasa dikarenakan ketidaktahuan peternak. Jadi sebenarnya ilmu itu tetap penting ya. Kalau ada peternak yang memberi makannya seadanya saja, jadi itu ayamnya hanya untuk bertahan hidup. Jadi kesimpulannya itu ya, makannya harus ad libitum atau secara terus menerus. Nah, saya rasa sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jadi sudah ditahu kesimpulannya bahwa ayam harus makan secara ad libitum dan terpenuhi 100% kebutuhannya sehari. Baiklah, itulah edisi Dr. Broiler kali ini. Kalau ada salah-salah kata, tolong ditulis di kolom komentar agar dapat menjadi perubahan bagi kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.